Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Saya Muhammad Abi Zikri, mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam STAI Darut Tauhid Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah epistemologi doa dengan judul Epistemologi Doa, Kajian Konsep, Ruang Lingkup, dan Dimensi Ilmiah Doa dalam Perspektif Islam. Penjelasan ini akan membahas 5 pokok bahasan utama, mulai dari definisi epistemologi doa, urgensi, dan tata cara berdoa, istilah-istilah penting seperti mukjizat dan karomah, perbedaan ilmu hikmah dengan kahana, hingga analisis literatur doa dari berbagai perspektif keilmuan. Jadi langsung aja ke slide ketiga. Epistemologi secara sederhana adalah cabang filsafat yang mengkaji sumber, sifat, dan validitas suatu pengetahuan. Maka epistemologi doa dapat kita definisikan sebagai kajian yang menelaah doa sebagai bentuk pengetahuan sekaligus komunikasi spiritual antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian ini mencakup dari mana sumber pengetahuan tentang doa itu berasal, baik dari dalil nakli seperti Al-Quran dan hadis, maupun dalil akli melalui akal, bagaimana hakikat dan cara memperolehnya, serta sejauh mana batas validitas atau kebenaran sebagai sarana mengenal Allah. Adapun ruang lingkup kajiannya itu cukup luas, itu yang meliputi sumber doa dan hadis, yang mana itu tuh sumber doa ini bersumber dari Al-Quran. Kemudian ijtihad para ulama, hakikat doa sebagai bentuk ibadah dan pengakuan kelemahan hamba, adab serta syarat-syarat berdoa termasuk waktu dan tempat yang mustajab, relasi doa dengan takdir yaitu qada dan qadar, dimensi psikologis doa sebagai pemenang jiwa, hingga dimensi sosialnya sebagai praktik yang dilakukan bersama dalam masyarakat. Lalu masuk ke slide 4, itu urgensi doa dan macam teks doa. Mengapa sih doa itu penting dalam kehidupan seorang muslim? Doa disebut sebagai inti atau otak dari ibadah, sebagaimana disebutkan dalam hadis mukhul ibadah. Doa juga merupakan wujud pengakuan atas kelemahan dan ketergantungan hamba kepada Allah, sekaligus menjadi sarana taqarrub atau mendekatkan diri kepadanya. Bahkan dalam surat Ghafir ayat 60, Allah menegaskan kemurkaannya kepada hamba yang enggan berdoa. Doa juga menjadi sebab turunnya rahmat, tertolaknya bala, dan terkabulnya hajat. Dari sisi bentuknya, teks doa dapat kita bagi menjadi 4 macam. Pertama, doa matsurat yang bersumber langsung dari lafaz Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kedua, doa ijtihadiyah, yaitu doa yang disusun sendiri oleh permohonan dengan bahasanya sendiri. Yaitu ketiga, doa harian rutin seperti doa pagi petang atau sebelum dan sesudah beraktivitas. Dan keempat, terakhir, itu doa khusus seperti doa istikharah, kunut, maupun doa hajat. Mulai slide kelima. Nah, agar doa kita lebih berpeluang dikabulkan, ada prosedur atau adab yang sebaiknya diperhatikan. Dimulai dari ikhlas, yaitu meniatkan doa semata-mata karena Allah, kemudian membuka doa dengan hamdalah dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya menghadap kiblat sambil mengangkat kedua tangan dengan penuh harap. Lalu yakin dan sabar bahwa doa akan dikabulkan tanpa tergesa-gesa, seperti khusyuk dan tadarru, yakni merendahkan diri disertai rasa harap dan cemas. Memilih waktu-waktu yang mustajab seperti sepertiga malam, itu bisa dilakukan pada saat ketika sholat tahajud atau antara azan dan iqamah. Kemudian menjaga kehalalan makanan dan kehidupan, dan terakhir yaitu menutup doa dengan hamdalah. 8 langkah inilah yang menjadi pedoman adab berdoa dalam Islam. Lalu masuk ke slide berikutnya, yaitu mukjizat, karomah, maunah, dan isti'anah. Pada bagian ini kita akan membedah 4 istilah penting yang berkaitan dengan kejadian luar biasa dalam Islam. Yaitu yang pertama,
kejadian luar biasa yang Allah anugerahkan kepada Nabi dan Rasul sebagai bukti kebenaran kenabian, dan biasanya disertai tantangan atau tahaddi yang tidak mampu ditangani oleh lawan. Kedua, karomah, yaitu kejadian yang luar biasa yang Allah berikan kepada para wali atau hamba yang soleh sebagai bentuk kemuliaan, namun tanpa disertai pengakuan kenabian. Ketiga, maunah, yaitu pertolongan luar biasa yang Allah berikan kepada hamba biasa yang sedang mengalami kesulitan dan atau bahaya. Itu bedanya tadi antara isti'anah juga karomah ya. Juga keempat, isti'anah yaitu sikap batin memohon dan bersandar pertolongan hanya kepada Allah semata, sebagaimana termaktub dalam surat Al-Fatihah ayat 5. Lalu masuk ke slide ke-7, yaitu ilmu hikmah versus kahanah. Penting bagi kita memahami perbedaan mendasar antara ilmu hikmah dan kahanah karena keduanya itu kerap disalahpahami sebagai hal yang serupa. Ilmu hikmah itu bersumber dari Al-Quran, hadis, dan pemahaman akal yang mendalam, sedangkan jadi itu tuh ilmu yang digunakan untuk kebaikan seperti pengobatan syar'i, ruqyah, serta sejalan dengan koridor syariat Islam sehingga berstatus halal, bahkan dianjurkan bila sesuai dengan adab. Sebaliknya, kahanah atau perdukunan adalah klaim mengetahui hal gaib dengan bantuan jin atau setan, yang biasanya digunakan untuk meramal nasib dan mengeksploitasi kepercayaan orang lain. Bersumber pengetahuannya itu tidak sah menurut syariat, sehingga berstatus haram dan tergolong perbuatan syirik. Nabi Muhammad SAW bahkan melarang keras umatnya mendatangi dukun sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Lalu lanjut ke slide berikutnya, analisis literatur doa. Ada 6 perspektif. Nah, pada pembagian akhir pembahasan ini kita akan melihat bagaimana doa dapat dianalisis dari 6 perspektif keilmuan yang berbeda, yaitu aspek teologis, mengkaji doa dari sudut akidah, yaitu relasinya dengan tauhid, qada dan qadar, serta sifat Allah yang maha mendengar dan maha mengabulkan. Aspek praktis, menelaah tata cara, adab, waktu, dan bacaan doa yang diamalkan sehari-hari. Lalu kemudian aspek psikologis, memandang doa sebagai mekanisme penenang jiwa yang menurunkan kecemasan dan menumbuhkan harapan. Aspek sosiologis, melihat doa sebagai praktik kolektif seperti doa bersama dan tradisi lokal yang mempererat solidaritas sosial. Aspek historis, menelusuri perkembangan pemahaman dan praktik doa sepanjang sejarah Islam dari masa Nabi hingga masa kini. Dan yang terakhir, studi empiris, yaitu penelitian ilmiah yang mengukur dampak doa terhadap kesejahteraan mental dan fisik manusia. Kemudian terakhir ya, kesimpulan. Epistemologi doa mengajarkan kepada kita bahwa doa itu bukan sekedar rutinitas lisan saja, melainkan buah dari pengetahuan yang benar tentang Allah. Doa dipahami dari sisi teologis, dijalankan dengan adab yang tepat, dan dirasakan manfaatnya secara psikologis maupun sosial dalam kehidupan seorang muslim. Mungkin ya segitu untuk sesi presentasi kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang masih menonton sampai akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.